kuli lagi gitu. Jadi tanya sama teman-teman yang pernah sekolah di Amerika atau di Eropa, mereka akan tahu bahwa kalau S1 itu mayoritas orang sana, S2 itu setengah-setengah karena udah ada yang dari kita. S3 itu mayoritas orang luar. Kan di sana itu buat yang S2, S3 itu buat orang yang udah mau jadi dosen, jadi peneliti, gitu tracknya. Kalau memang pengen jadi profesional, ya udah mending waktu kuliah 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun itu pakai buat ngerti karir. Mereka lebih realistis mikirnya. Kita kan nggak keren kan? Anda tahu nggak? Seorang teman saya cerita bahwa seorang editor di sebuah penerbit itu didamprat gara-gara seorang ini dia bilang dia harus profesor, doktor, anu semuanya harus dicantumkan. Kemudian ternyata ada satu yang lupa, yaitu gelar haji. Nggak dicantumkan. Terus katanya si editor, kenapa? Dia marah si editor, kenapa nggak dicantumin? Loh itu kan bukan gelar akademik Pak, tapi ini buat syiar ke dakwah. Dan di Indonesia banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Hal lain, apa yang paling dasar juga di pendidikan kita ya, sekolahnya. Kelisanan. Kita bukan masyarakat literasi. Biarpun kuliah tinggi-tinggi juga baca bukunya juga cuma berapa gelintir. Saya rumah kos mertua saya di belakangnya rumah kos anak-anak mahasiswa. Saya sering lewat sana dan saya perhatikan mereka bisa lulus dengan buku sekitar 5-3 buku lulus. Ya buku yang paling sering saya dapati ya buku Kamus Bahasa Indonesia. Karena mungkin mereka susah ketika baca textbook gitu ya. Tapi kita bayangkan kemana ya. Saya belajar dari SMP belajar bahasa Inggris 6 tahun sampai tahun pertama 7 tahun saya belajar bahasa Inggris secara formal ya. Dan umur rata-rata orang-orang seangkatan saya 7 tahun belajar bahasa Inggris. Tapi 7 tahun itu nggak membuat kita bisa mau belajar membaca buku bahasa Inggris, kan? Terus kita kuliah sekolah dari SD 12 tahun ya sampai SMA. Anggap tambah lagi kalau rajin 4 tahun atau 5 tahun, anggap 5 tahun ya 17 tahun. 70 tahun kita sekolah nggak membuat kita menjadi pembaca buku, enggak. Apa dampak dari itu? Ini tadi orang-orang yang tidak terbiasa dengan literasi itu tidak bisa mengkonsep, sukar mengkonsep, mengabstraksi itu susah. Terus mereka tuh orang-orang yang biasanya sangat tradisinya lisan itu, ya kita ini, gitu. Itu tuh sukar membuat distansi kritis. Jadi kalau mengkritik agama itu mengkritik saya, gitu. Dia tidak bisa memilah antara patologi agama yang dikritik dengan dirinya sebagai penganut agama. Gak bisa membuat distansi kritis. Mengkritik orang Jawa itu berarti mengkritik saya sebagai orang Jawa. Padahal mengkritik budaya Jawa yang misalnya gitu ya. Bisa kalau saya orang Padang mengkritik orang budaya Padang yang begini. Orang gak bisa kamu mungkin orang Padang. Gak punya distansi kritis. Pengalaman yang dialami oleh Hatiu dan banyak Pak Bambang juga kenapa ya saya bilang itu apa yang terjadi di mahasiswa-mahasiswa kita. Kutipan-kutipan itu diperlakukan seperti mantra. Satu kutipan dan kutipan lain itu bertolak belakang. Nggak ada logika intrinsik yang menyatukannya. Tapi ditaplok dan itu tuh seperti menyihir skripsi, tesis, disertasi mereka tuh menjadi ilmiah. Jadi kutipan itu tuh untuk segel itu ilmiah. Padahal kalau dibaca kutipan satu dan kutipan lain itu nggak nyambung. Jadi nggak sanggup ya menangkap makna intrinsik logikanya gitu loh. Bahkan nggak jarang satu kutipan itu sudah dikutip oleh beberapa generasi karena gini, setiap orang yang mau bikin memfotokopi skripsi kekatannya kutipan yang dipakai, ya di kutipan itu udah pindah ke formula kalau istilahnya Hatiu itu udah kayak formula aja gitu.
Bahkan membuat satu kalimat yang make sense pun jadinya nonsense. Menulis kan menjadi masalah ya di kita ya. Ya kan? Itu menunjukkan kita sebenarnya belum jauh dari tulisan. Nah dengan tradisi seperti itu sih kita, buat saya sih masih jauh yang mengharapkan Indonesia punya ya, itu anomali saja. Anomalinya paling banyaknya di zaman founding father kita. Founding father kita tuh orang-orang kere tapi mereka hebat ya, kenapa ya? Makannya lebih jelek dari kita ya. Mereka tuh sekarang nggak makan gitu ya. Susah hidupnya, tapi kayak Bung Hatta meninggalkan 30.000 buku dengan berbagai bahasa loh. Kita kan enggak ya? Jadi buku, menulis itu masalah. Padahal itu salah satu yang akademik. Tapi betapa menulis itu menjadi masalah buat kita. Saya pernah berobat ke tukang pijit ya, karena kaki saya pernah kesleo. Saya datang ke sana. Ya saya tahu kalau di satu lama gitu. Saya bawa buku. Saya bisa dapat bagian nunggu sampai 6 jam nunggu bagian saya. Nah, saya ngeliat orang sekitar 6 jam nungguin barang saya juga mending ngobrol. Sementara orang Jepang kalau pulang dari kantor ya, karena cuma naik rel bentar aja baca buku. Ya maksud saya itu jiwa-jiwa kelisanan, mental kelisanan. Jadi pendidikan kita itu udah memperpanjang mentalitas kuli, tidak mengubah kelisanan itu menjadi sebuah enggak juga ya. Kita tidak punya abstraksi yang canggih juga enggak. Saya pernah baca laporan di PR, gitu kan di PR apa? Tentang mahasiswa yang suka dugem, mahasiswa yang suka nongkrong di mana. Alasannya apa? Stres habis kuliah gitu. Jadi kita butuh refreshing. Pertanyaan saya, apakah mereka IP-nya 3 gitu? Kayaknya enggak ada, saya yakin enggak ya. Saya tuh pernah loh berulang kali ya ke warnet malam hari karena suka ngedownload buku PDF, ngaku aja di depan kamera. Nah, datang subuh karena waktu saya belum langganan internet ya, itu masih miskin lah. Terus connect jam 3, jam 4 itu kan waktu-waktu orang ini ya cepat gitu, jadi ngedownload tuh cepet. Wah. Nah karena saya sering melakukan seperti itu, hampir tiap hari saya ke sana, saya selalu bertemu mahasiswa yang itu juga gitu loh, main game online. Saya tuh kasihan, sebetulnya karena buat saya itu manusia, nggak ada orang bodoh, saya nggak tahu, nggak ada orang bodoh. Tapi kalau sampai seorang mahasiswa itu hanya lebur dalam permainan game, gitu, lebur dalam kayak gitu, itu pendidikannya nggak inspiratif ya. Jadi kuliah sekian lama pun nggak membuat dia punya visi apa, nggak juga, gitu ya, nggak punya. Sayang buat saya, karena orang tuh nggak bodoh, manusia tuh nggak bodoh, nggak ada orang. Yang ada tuh orang yang salah tempat. Nah, pendidikan kita tuh mau diarahin kemana? Mau mencetak orang-orang yang mapan secara ekonomi, atau orang yang pendidikan itu mengantarkan orang mengenal dirinya, mengenal dirinya mau kemana? Dan bagi saya, ini semua agama menyinggung ini, semua agama berkepentingan kan, gitu. Jadi kalau saya berkata ini bukan atas nama Islam saja, semua agama membicarakan hal ini. Gitu. Jadi, dan saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Hindu Buddha itu agama dunia, ngomong kosong buat saya. Karena Rasulullah tuh nggak pernah ngajarin kayak gitu. Jadi, makanya saya mengutip Bhagavad Gita pun karena saya meyakini itu agama dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bahwa mau dibawa kemana? Kalau bagi saya itu kalau agama, isu yang dibawa agama tentang manusia itu sama dari dulu, bahwa manusia itu punya misi hidup, manusia itu yang turunannya adalah energi minimal, itu bahasanya aja. Gitu. Bahwa manusia itu punya kemampuan yang di situ dia tuh akan keluar gitu loh, ininya. Nah tapi sayangnya sejak zaman Belanda sampai sekarang pendidikan kita nggak beranjak dari menciptakan tenaga administratif murah.
hanya untuk memperpanjang mentalitas kudi tadi gitu. Jadi itu sih buat saya menjadi permasalahan buat saya. Kalau berbicara tentang pendidikan, kaitan pendidikan dengan agama, karena selama pendidikan masalahnya adalah ya cuma jadi sekrup buat ya bahasa kerennya mini image mungkin ya. Tapi kalau di pukul rata saya bukan anti itu ya. Tapi ketika misalnya diproyeksikan sampai 70% orang, saya pikir nih, kalau 70% orang lulusan SMK, bukan nggak mungkin kan salah satu di antara mereka itu ada calon kandidat kalau dididik dengan benar gitu ya. Itu tuh mereka akan menjadi seorang fisikawan ulung. Coba Anda lihat kasusnya Einstein. Itu waktu kecil hancur di semua mata pelajarannya kan. Sampai gurunya itu bilang kamu tuh nggak akan jadi apa-apa. Kecuali matematika. Jadi matematika. Dan ketika sudah dewasa dan abad 20 ini kita mencatat Einstein sebagai fisikawan jenius, ya kan? Thomas Alva Edison dipulangi sama gurunya karena dianggap bodoh, nggak bisa diajarin. Penemu. Gitu. Orang-orang seperti itu tampaknya bodoh gitu, karena mereka cuma tampak punya satu kemampuan, gitu. Sepertinya begitu. Itulah. Orang buat saya tuh ini ya, kalau kayak lampu ini berapa wattnya? 15 watt misalnya nih, anggaplah lampu 15 watt. Lampu bohlam aja 10 watt aja, itu kan cuma buat tidur ya. Tapi kalau 10 watt difokuskan jadi laser, wah, tembus daging Anda juga. Nah, manusia juga kayak gitu. Kamu buyar perhatiannya kemana-mana, kayak minyak tumpah gitu loh, minyak tumpah di laut gitu. Kayaknya sih nyebar